看你一身战斗痕迹。是了，痛感与疲惫都消，我不再攻入识海。精神波频已飙升到了3200，借主的精神波频强度不过1，每上一阶都会让你更强大。波兰却没有任何在抵御魔音的迹象。堂堂天子。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-154. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng bertemu dengan Ma Luo ataupun Maro, yang di sana mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama mencari keberadaan Bolan karena mereka telah menyadari adanya beberapa orang yang memburu mereka seperti Galasi yang telah tewas. Sedangkan untuk para Master Abadi ternyata mereka memiliki alasan kenapa para jenior dikirimkan ke tempat dari Gunung Magis karena ternyata mereka ingin mencari pengkhianat dari anggota tersebut karena diduga Bolan menghilang karena dihajar oleh anggota mereka sendiri. Dan benar saja tebakan tersebut karena orang pengkhianat itu merupakan Ma Luo, yang dimana Ma Luo mendorong Lo Feng ke dalam sebuah jurang jebakan luar angkasa yang seketika membuat Lo Feng terjebak di dimensi yang berbeda dan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Dan alasan Ma Luo melakukan hal ini karena dirinya tidak ingin adanya seorang jenius lain yang menyaingi dirinya di tempat dari primal chaos mereka. Jadinya ia ingin menghabisi para jenius yang berkemungkinan besar dapat menggelisirkan posisinya, yang di sini contohnya adalah Lo Feng. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng yang terjatuh sebelumnya. Dan setelah Lo Feng terjatuh, Lo Feng tiba-tiba saja berpindah tempat yang berada di dalam sebuah kegelapan. Dengan kegelapan di sana tanpa adanya simbol-simbol bercahaya berwarna emas. Lo Feng bertanya kepada Babata di mana mereka sekarang. Babata menjawab kalau ia tidak mengetahuinya karena semenjak mereka memasuki tempat ini dan juga pintu masuk yang telah tertutup, mereka telah terblokir dari sinyal dunia luar. Babata tidak bisa mengakses internet lagi. Tetapi di sini Babata bisa menyimpulkan bahwasanya jebakan luar angkasa sendiri adanya dua tipe. Pertama merupakan jebakan yang terbentuk oleh alam, tetapi satunya lagi merupakan metode rahasia yang dimiliki oleh makhluk super, yang dimana biasanya jebakan ini digunakan oleh mereka untuk menyimpan warisan mereka. Perkataan itu pun seketika membuat Lo Feng teringat dengan perkataan yang pernah disampaikan oleh beberapa orang yang waktu pertama kali Lo Feng mencapai dunia Gunung Magis ini, yang dimana waktu itu Lo Feng mendengar bahwasanya di tempat dari Gunung Magis ini menyimpan harta karun warisan dari makhluk super. Dan Lo Feng pun bisa menduga bahwasanya harta karun yang dimaksud itu kemungkinan besar merupakan ini. Babata juga berpendapat hal yang sama. Babata memberitahu kalau beneran tempat ini merupakan harta warisan dari makhluk super, maka Lo Feng sangatlah beruntung. Tetapi Lo Feng sebenarnya sekarang tidak terlalu memikirkan harta karun ini. Ia justru mengkhawatirkan dengan teman-temannya yang masih berada di dunia luar, yang dimana mereka telah mengetahui kalau Ma Luo merupakan pengkhianat dari tim mereka yang ingin menghabisi para jenius untuk keuntungannya sendiri. Lo Feng pun jadi khawatir dengan teman-temannya yang lain yang juga akan menjadi incaran dari Ma Luo. Lo Feng ingin segera keluar dari tempat tersebut, tetapi di saat itu tiba-tiba saja ada suara yang menembus jiwanya Lo Feng. Yang mengatakan bahwasannya tempat ini merupakan harta warisannya, dan sudah banyak para makhluk abadi yang mencoba untuk mendapatkan harta warisannya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Waduh, makhluk abadi aja gagal, apalagi Lo Feng yang masih berada di ranah universe cuy. Lo Feng sendiri yang mendengar itu menjadi kaget. Ranah abadi saja tidak bisa mendapatkan harta karun ini, apalagi dirinya yang masih berada di ranah universe.
Universe alias tubuh manusianya Lo Feng. Bagi kalian yang nggak tahu, Lo Feng itu kan punya dua tubuh. Tanduk emas berada di Master Domain, klan Mosha berada di Master Domain, tetapi untuk tubuh manusia masih berada di ranah Universe. Lo Feng sebenarnya tidak tertarik dengan harta warisan ini dan Lo Feng mencoba untuk segera keluar dari tempat ini karena Lo Feng mengkhawatirkan teman-temannya. Tetapi sayangnya Lo Feng tetap dipaksa masuk ke dalam ujian harta warisan ini, yaitu dengan Lo Feng disediakan sebuah anak tangga yang dimana ujian ini adalah untuk mengetes kemampuan jiwanya Lo Feng. Jika jiwanya Lo Feng mampu melewati anak tangga ini sampai di puncak, maka Lo Feng akan berhasil melewati ujian ini. Membuat Lo Feng pun sadar bahwasanya dirinya tidak akan bisa keluar dari tempat ini selain harus melewati ujian ini. Jadinya Lo Feng mau tak mau harus melewati ujian ini untuk bisa keluar menyelamatkan teman-temannya dari incaran Ma Luo dan juga para rombongannya Wu Qi yang berada di ranah dari penguasa sektor. Lo Feng pun melewati anak tangga pertama yang seketika memberikan tekanan dahsyat dan juga adanya suara lagi yang menembus jiwanya Lo Feng yang mengatakan harta jiwa warisan. Seakan-akan untuk menggoda Lo Feng untuk bisa melewati ujian ini. Sedangkan di tempatnya Ma Luo, ia pun bertemu dengan Uka dan juga Rongjun. Rongjun pun menjadi kaget tiba-tiba saja adanya Ma Luo di tempat ini. Ma Luo hanya beralasan kalau ia masih mencari keberadaan Bolan. Tetapi di saat itu Rongjun bisa melihat baju zirahnya Ma Luo ini memiliki goresan-goresan berkas pertarungan yang hanya bisa ditimbulkan dengan senjata bilah pisau seperti miliki oleh Lo Feng. Membuat Rongjun pun curiga sepertinya Ma Luo ini pernah bertarung melawan Lo Feng. Yang lalu pun Rongjun memberikan kode kepada Uka untuk pergi. Yang setelah itu pun Ma Luo juga pergi dari sana. Tetapi di saat itu ternyata Rongjun dan juga Uka kembali lagi ke tempat awal pertemuan mereka. Yang sepertinya di sini Uka dan juga Rongjun telah mencurigai Ma Luo. Kemudian pun kita berpindah ke tempat ujiannya Lo Feng. Yang di sini Lo Feng merasa sangat keberatan dengan ujian ini karena suara yang berada di ujian ini menyakiti jiwanya Lo Feng. Seakan jiwanya ditusuk-tusuk oleh suara tersebut, membuat Lo Feng kesulitan untuk melanjutkan ujian ini. Tetapi Babata mencoba untuk memberikan semangat kepada Lo Feng dan juga membantu Lo Feng. 登墙之后。 Namun di saat itu Lo Feng mencoba untuk menggunakan cara curang, yaitu menggunakan rotan Rebing Cloud meraih harta karun tersebut, tetapi harta karun itu tiba-tiba saja menghilang. Dan setelah rotan Rebing Cloud kembali, harta karun itu kembali muncul, membuat Babata pun menyadari bahwasanya pada ujian ini Lo Feng tidak akan bisa menggunakan bantuan dari makhluk hidup lainnya. Tetapi di sini Babata menyadari adanya sebuah celah yang dapat mereka bisa manfaatkan, yang dimana sistem AI yang tidak memiliki jiwa seperti Babata dan juga asistennya tidak terpengaruhi oleh suara jiwa yang berada di tempat ini. Artinya di sini Lo Feng bisa menggunakan tubuh klan Mosha karena tubuh klan Mosha sendiri tidak memiliki jiwa, melainkan Lo Feng bisa mengendalikannya seperti robot. Lo Feng teringat dengan hal tersebut. Lo Feng pun langsung mengeluarkan tubuh klan Mosha-nya dan benar saja tubuh klan Mosha tidak terpengaruh oleh suara di sana, membuat tubuh klan Mosha bisa melewati anak tangga di sana dengan sangat mudah, tidak mendapatkan serangan jiwa apapun dan pada akhirnya bisa berada di puncak mendapatkan harta karun di sana. Waduh, pakai cara curang untuk menyelesaikan ujian ini. Tapi ya mau gimana lagi, MC nih bos. Setelah klan Mosha menyentuh harta karun tersebut, Lo Feng pun mendapatkan harta karun pertama. Yang pertama merupakan sebuah senjata yang berupa sebuah senjata pesawat ulang-alik seperti Heaven Forbidden Shuttle, tetapi lebih kuat dari Heaven Forbidden Shuttle, yang dimana Babata bisa mengetahui kalau harta karun ini memiliki nilai yang sangat tinggi sampai 1 juta bahkan 2 juta logam campuran. Dan harta kedua merupakan apel emas yang dapat memberikan peningkatan kepada kekuatan mental dan juga kekuatan tubuhnya Lo Feng. Babata pun merasa sangat senang karena harta karun ini sangatlah menguntungkan. Yang lalu Lo Feng pun mengonsumsi apel emas tersebut yang seketika memberikan peningkatan kekuatan kepada Lo Feng, yang di sini membuat Lo Feng bisa melanjutkan ujian ini dengan sangat mudah. Bahkan jiwanya Lo Feng sudah tidak merasakan lagi kesakitan yang berada di anak tangga.
疲惫都消。 Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Ronjun dan juga Uka, yang di sini Ronjun memberitahu kepada Uka bahwasanya sebelumnya ia telah melihat kalau amornya Maluo memiliki goresan-goresan seperti bekas dari harta yang senya milik Lo Feng, membuat Ronjun sadar bahwasanya Maluo pernah bertarung melawan Lo Feng, dan di sini Ronjun memperingatkan kepada Uka untuk tidak percaya kepada Maluo. Tetapi setelah itu sistem notifikasi mereka mendapatkan sinyal laporan mengenai sesuatu informasi, yang setelah itu pun kita berpindah ke tempat dari para master abadi, yang di sini mereka melakukan rapat, yang dimana Poyu langsung memberikan laporan kepada para master abadi untuk memfitnah Lo Feng dengan menuduh Lo Feng telah menewaskan Gelasi dengan menunjukkan gambar sebelumnya yang telah diambil oleh Maluo. Master Truyan yang melihat hal ini tidak mudah percaya kepada Poyu dengan mengatakan kita tidak bisa menuduh Lo Feng secara langsung karena ini hanyalah sebuah gambar saja. Gambar yang menunjukkan Lo Feng yang menghadapi Gelasi telah tewas itu bukan berarti Lo Feng yang telah menewaskan Gelasi. Di sini juga untungnya Longjun membela Master Truyan bahwasanya mereka tidak bisa menuduh Lo Feng tanpa adanya bukti yang lebih konkret bahwasanya Lo Feng yang telah menewaskan Gelasi. Lebih baik mereka mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Tetapi di sini Poyu tetap memojokkan kepada Master Truyan karena menganggap kalau Master Truyan ini terlalu membela Lo Feng karena Lo Feng yang merupakan murid dari Master Truyan. Poyu menyarankan kepada Master Truyan untuk tidak membela muridnya sejauh itu. Lebih baik Master Truyan memikirkan masa depan dari nama baik perusahaan mereka daripada membela satu murid seperti Lo Feng. Master Truyan yang mendengar itu terdiam. Lo Feng yang masih menghadapi ujian anak tangga mendapatkan kesulitan kembali karena semakin tinggi anak tangga ia lalui tekanan mental semakin kuat. Tetapi Babata memberitahu bahwasanya tekanan yang berada di tempat ini sebenarnya itu juga memberikan peningkatan kekuatan mental kepada Lo Feng. Setiap anak tangga yang dilalui oleh Lo Feng sebenarnya itu merupakan peningkatan dari kekuatan mentalnya Lo Feng. Sebelumnya kekuatan mentalnya Lo Feng hanya setara dengan 1000 poin, tetapi setelah Lo Feng melewati beberapa anak tangga dan sebentar lagi akan berada di tahapan puncak, kekuatan mentalnya Lo Feng telah naik sampai 3000 poin, yang artinya kekuatan Lo Feng telah meningkat 3 kali lipat. Lo Feng pun menjadi semakin bersemangat dan menaiki anak tangga tersebut sampai pada akhirnya berada di tahapan puncak. 每上一阶都会让你更强大。 Sedangkan di tempat lainnya kita diperlihatkan dengan Poyu yang bertemu dengan Wuci, yang di sini Poyu menyuruh kepada Wuci untuk menghabisi Maluo setelah Maluo menghabisi Bolan, karena ternyata Maluo sekarang telah menemukan keberadaan dari Bolan, dan untuk alasan kenapa Maluo juga ikut dihabisi karena Maluo ini telah dianggap menjadi ancaman bagi Poyu karena Maluo telah mengetahui terlalu banyak mengenai rencana mereka. Wuci menerima misi tersebut yang lalu pun Wuci pergi dari sana. Kemudian pun kita berpindah kepada Lo Feng yang akhirnya telah keluar dari tempat harta warisan sebelumnya, yang di sini juga Lo Feng merasakan keuntungan setelah meningkatkan kekuatannya di tempat warisan sebelumnya karena Lo Feng merasakan kekuatan mentalnya sekarang telah meningkat berkali-kali lipat. Pendeteksi mentalnya Lo Feng juga telah mengalami perluasan, bakal Lo Feng bisa mendeteksi keberadaan dari monster beruang dalam jarak yang sangat jauh, membuat Lo Feng pun merasa puas karena kekuatan mentalnya yang sekarang sudah sangat overpower. Dan hal ini akan sangat membantu Lo Feng untuk mencari keberadaan Bolan. Sedangkan di tempat lainnya kita diperlihatkan Maluo yang mencari keberadaan Bolan, yang di sini Maluo telah menemukan keberadaan Bolan yang sekarang Bolan tampak berada di kondisi penuh luka, membuat Maluo merasa puas karena sebentar lagi jenius yang menjadi saingannya akan berakhir dan dirinya bisa berdiri di atas puncak tanpa adanya orang yang dapat menggusurnya. 波兰却没有任何在抵御魔音的迹象。堂堂天才战第一，我只是想唤醒他。你要对博兰下手吗？ Lalu pun Maluo menyerang ke arah Bolan, tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya Ronjun dan juga Uka yang menyerang Maluo. Seketika menghentikan aksi dari Maluo yang ingin menghabisi Bolan. Di sana Ronjun dan juga Uka mengatakan kalau mereka telah mengetahui kalau Maluo ini merupakan pengkhianat dari mereka yang telah menghabisi banyak jenius. Maluo yang sudah ketahuan pun langsung bertindak barbar untuk langsung menyerang mereka, yang di sini sayangnya Uka mendapatkan serangan dari Maluo. Dan berikut cerita selanjutnya.
Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang mengatakan sebuah rahasia yang dapat disembunyikan bahkan dari para penguasa Master Abadi. Masih belum jelas hal ini dituju kepada siapa, apakah ini merupakan Mo Luo yang telah menyimpan rahasianya karena telah banyak menghabisi para jenius, ataupun ini merupakan rahasia dari harta karun catatan Demon yang masih belum diketahui maksudnya ini untuk siapa. Dan setelah itu kita diperlihatkan dengan Kaisar Yan yang berbicara dengan Poyu, yang di sini pun tampaknya Kaisar Yan telah mengakui kesalahannya kepada Poyu, yang ternyata Poyu ini memiliki adik dan kemungkinan adik ini merupakan penyebab dari Poyu yang membenci Kaisar Yan, tetapi masih belum bisa dijelaskan apa yang terjadi di antara mereka. Dan untuk selanjutnya kita diperlihatkan pertarungan antara Rongjun melawan Ma Luo, sedangkan di sana juga adanya Bolan yang bertarung melawan anggotanya Poyu yang kemungkinan besar berada di ranah dari Master Domain, karena Poyu sendiri masih memiliki 2 anak buah tersisa dari ranah Master Domain. Dan di tengah pertarungan itu Lo Feng menunjukkan dirinya, membuat banyak orang kaget karena tak menyangka Lo Feng yang masih hidup, yang di sini nantinya Lo Feng bersama dengan Bolan akan bekerja sama melawan Wu Qi dan juga para anggotanya. Apakah di sini Lo Feng akan bisa memenangkan pertarungan ini? Sepertinya bisa terbebas lah kayaknya, karena Lo Feng sendiri kayaknya telah mendapatkan harta warisan dari catatan Demon yang berasal dari tempat sebelumnya. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!